Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang menuntut ilmu. Sebelum itu, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan disampaikan bisa kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, pada materi tentang menuntut ilmu ini, kalian diharapkan setelah mempelajari materi menuntut ilmu, kalian mampu: satu, menyajikan dalil dan hukum menuntut ilmu. Yang kedua, kalian mampu membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, kalian mampu meniru tokoh-tokoh teladan yang nanti akan ditampilkan. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian mampu mengaitkan semangat menuntut ilmu dengan bela agama dan bela negara. Tapi sebelum itu, marilah kita simak video untuk motivasi kalian dalam menuntut ilmu. Cus. Gimana anak-anak? Tadi setelah menyaksikan video motivasinya, apakah kalian sudah termotivasi untuk belajar? Kalau sudah termotivasi belajar, mari kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu tentang menuntut ilmu. Pada pertemuan kita hari ini, Pak Guru akan menerangkan tentang pengertian ilmu, tentang dalil menuntut ilmu, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan tokoh-tokoh inspirasi. Pengertian ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui, dan secara istilah itu artinya mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu. Dalil tentang menuntut ilmu ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalil menuntut ilmu yang bersumber dari hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang sebaik-baiknya kamu di antara kalian semua adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis riwayat Tirmizi yang menjelaskan jika kalian ingin sukses di dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Hukum mempelajari ilmu ada dua. Yang pertama, fardu ain, kewajiban bagi setiap individu seperti ilmu tentang akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu kewajiban secara kolektif, yaitu mempelajari tentang ilmu duniaan yang bermanfaat seperti kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Keutamaan orang yang menuntut ilmu: 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat sunnah 100 rakaat. Yang keenam, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, dimudahkan masuk ke dalam surga. Tokoh teladan dalam menuntut ilmu: 1. Imam Malik
Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi dalam bidang fikih. Yang kedua, Imam Ghazali dalam bidang filsafat dan tasawuf. Yang ketiga, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan filsafat. Tokoh teladan yang ada di Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, dan Hamka dengan Yayasan Al-Azharnya. Tokoh teladan masa kini ada Diki Surya Atmaja, usia 12 tahun, mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat. Musa bin Laude, usia 6 tahun, sudah menjadi juara hafidz tingkat dunia di Mesir. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian masih tetap semangat belajar. Terima kasih.